Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Bayu Ahmad Riyadi dengan nomor NIM 203111105, 2 Ekia Faiza Alfianta dengan nomor NIM 203111137, 3 Musyamsul Aminullah dengan nomor NIM 203111130 ingin mepresentasikan tentang etika mengidolakan atau bergaul dengan non-muslim, matkul hadis dalam isu-isu kontemporer. Idola dalam pandangan Islam. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Anas mengatakan, "Fama farihana bi syai'in farahana bi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta." Qala Anasun fa ana uhibbun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim, yang artinya kami tidaklah pernah merasa gembira sebagaimana rasa gembira kami ketika mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta, yang artinya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari. Anas pun mengatakan, fa ana uhibbun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakri wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi yahum wa illam a'mal bimithli a'malihim, yang artinya kalau begitu aku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku pada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Adab bergaul atau mengidolakan seseorang. Ketika kita mengidolakan seseorang, pasti kita tidak mempermasalahkan tentang keyakinan yang dianutnya, karena kita hanya kagum dan terpaku dengan segala kelebihan yang dimilikinya secara fisik ataupun kemampuannya saja. Dalam Islam, mengidolakan seseorang itu tidak dipermasalahkan. Kita boleh saja memiliki tokoh idola dengan syarat tidak keluar dari ketentuan-ketentuan hukum Islam. Idola harus memiliki nilai lebih bagi penggemarnya. Orang-orang terkadang keluar dari eksistensinya karena pengaruh sang idola. Mulai dari segi penampilan, prestasi, tingkah laku, semuanya mengikut pada sosok yang diidolakan. Sebagaimana yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, begitu banyak orang yang sangat fanatik terhadap idolanya. Mereka selalu ingin terlihat seperti sang idola, dari ujung kaki hingga ujung rambut didesain sesuai penampilan sosok yang diidolakan. Sehingga tak jarang kita temukan orang-orang yang keluar dari eksistensinya. Fenomena seperti ini banyak terjadi di kalangan remaja, terutama mahasiswa dan pelajar. Hal-hal seperti ini merupakan ekspresi dari kecintaan terhadap sosok yang diidolakan. Ketika seseorang menyenangi satu sosok, maka ia akan berusaha mencontoh sosok tersebut. Hukum bergaul dengan non-muslim. Non-muslim adalah orang yang tidak memeluk ajaran Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya seorang muslim tidak hanya hidup di tengah-tengah orang Islam saja, melainkan ada non-muslim yang hidup berdampingan dengan kita sebagai muslim. Belakangan ini banyak kita ketahui para remaja yang sangat mengagumi artis idola mereka. Dalam Islam, memiliki idola itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan apabila dengan hal tersebut dapat menuntun kita kepada jalan-jalan kebaikan. Yang jadi permasalahan adalah ketika kita malah mengidolakan orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim. Bagaimanakah hal tersebut dalam pandangan Islam? Apakah kita boleh mengidolakan seorang non-muslim atau kafir? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mencintai dan taat kepada beliau supaya di akhirat kelak kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Muslim jangan sampai salah pilih dalam memilih idola kita, panutan kita. Jangan sampai kita malah lebih mengidolakan orang-orang kafir atau non-Muslim. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha, la yuhibbu ahadu qauman illa khusyira ma'ahum yaumul qiyamah. Tidaklah seorang mencintai suatu kaum melainkan dia akan dikumpulkan bersama kaum yang ia cintai pada hari kiamat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang mengajarkan kita untuk menjaga perdamaian dengan kaum kafir yang berdamai dengan kita.
Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membunuh orang kafir muahad atau yang melakukan perjanjian damai, maka ia tidak akan mencium bau surga. Padahal baunya dapat tercium dari jarak 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Tapi ketahuilah juga bahwa Allah dan Rasulnya selalu memperingatkan kita agar waspada terhadap mereka. Sebab pada dasarnya hati mereka tidak akan pernah rela sebelum kita meninggalkan Islam menuju agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120 yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Hadis riwayat At-Tabrani dalam As-Sohir dan Al-Wasd. Perawinya adalah perawi yang sahih kecuali Muhammad bin Maimun Al-Hiyad. Namun dia diistiqahkan. Lihat Majma' Az-Zawaid nomor 18021. Non-muslim atau kafir terdiri dari beberapa jenis, diantaranya 1. Kafir muharib atau ahlul harb, yaitu orang-orang kafir yang memerangi umat Islam di negeri yang saat itu sedang terjadi konflik antara pemeluk agama. Kaum muslimin yang disyariatkan untuk memerangi orang kafir semacam ini sesuai dengan kemampuan mereka. 2. Kafir muahid atau ahlul had, yaitu orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemimpin kaum muslimin untuk menghentikan perang atau gencatan senjata dalam kurun waktu tertentu, dan mereka tinggal di negerinya sendiri. 3. Kafir zimmi atau ahlu zimah, yaitu orang kafir yang diizinkan untuk tinggal di negeri kaum muslimin dan sebagai gantinya mereka mengeluarkan jizyah semacam upeti sebagai kompensasi perlindungan kaum muslimin terhadap mereka dan mengindahkan batasan-batasan aturan Islam. 4. Kafir musta'man, yaitu orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dan diberi jaminan keamanan oleh penguasa muslim atau dari salah seorang penduduk muslim. Berikut pertemanan muslim dengan kafir itu ada 3 jenis. 1. Ia rela dengan kekufurannya dan berteman atas dasar kekufurannya. Ini dilarang karena siapapun yang melakukan hal itu akan membenarkan itu. Membenarkan kekufuran adalah kufur, maka mustahil ia akan tetap menjadi muslim dengan perilaku seperti ini. 2. Bergaul dengan orang kafir secara baik berdasarkan zohirnya itu tidak dilarang. 3. Bagian ini adalah pertengahan di antara 2 poin sebelumnya, yakni bahwa berteman dengan orang kafir dalam arti condong, menolong, menampakkan pada mereka ada kalanya karena unsur kekerabatan atau karena suka dengan keyakinan bahwa agama batil atau sesat. Sikap semacam itu tidak mengakibatkan kufur, tapi dilarang karena berteman dengan pengertian ini dapat berakibat pada menganggap baik pada jalannya dan rela dengan agamanya. Itu akan mengeluarkan seorang muslim dari Islam atau murtad. Berikut hukum bergaul dengan non-muslim. Yang pertama yaitu boleh apabila hanya sebatas menyukainya saja karena kepintarannya, keahlian yang dimilikinya, kecantikan atau ketampanannya saja, atau menyukainya secara lahiriah saja tanpa menyangkut pautkan dengan agama yang dianutnya. 2. Hukumnya makruh. Hukum mengidolakan seorang non-muslim menjadi makruh apabila mengagumi segala apa yang ada pada diri orang tersebut secara fisik namun tidak ikut membenarkan atau tidak mengakui agama yang dianutnya selain Islam, sehingga tidak membawa diri sendiri masuk ke dalam golongan orang kafir. 3. Hukumnya haram. Hukum mengidolakan orang non-muslim adalah haram apabila mengagumi dan mengidolakan orang tersebut hingga menjadi seorang fanatik yang membenarkan semua yang ada pada diri sang idola. Mengikuti dan meyakini semua yang dilakukan sang idola dan juga ikut membenarkan atau mengakui agama yang telah dianutnya selain Islam, sehingga membuat diri sendiri termasuk ke dalam golongan orang kafir. Kita sebagai umat muslim harus bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Begitupun dengan tokoh idola. Jangan sampai kita salah memilih seseorang untuk menjadi idola kita. Merupakan suatu keharusan kita sebagai umat muslim untuk mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan keutamaan dalam meneladani akhlak beliau, dan semoga kita mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat nanti. Dalam pembahasan PPT kali ini tidak menutup kemungkinan masih ada poin-poin yang kurang jelas atau bahkan keliru. Penulis mohon kelapangan hati para pembaca dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.